Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ustadz, ustadzah yang saya hormati, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan malam ini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama belajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga dihadiri oleh beberapa ustadz yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir bersama kita semua. Pada kesempatan malam ini saya akan coba untuk mengawali pembahasan dari sebuah hadis yang saya yakin hadis ini tidak asing bagi kita. Tetapi mungkin penjelasannya atau ulasannya tiap ustadz bisa beda-beda cara menyajikannya. Hadis ini terdapat di Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kita akan coba menggali hadis ini dan kita akan coba melihat hal-hal apa saja yang masuk kategori ilmu yang wajib dipelajari. Karena bisa jadi kita ngaji dan bahkan ada yang mungkin ngajinya bukan hanya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, tapi yang dibahas, yang dipelajari, yang dikaji bisa jadi belum menyelesaikan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, sebelum masuk ke hadis ini masuk kategori hadis sahih, meskipun tidak terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga tidak terdapat di Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai. Hadis ini terdapat di Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh beberapa ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang dari kalangan para ahli hadis. Nah, dan redaksinya yang bersumber dari hadis yang sahih, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, tanpa ada tambahan muslimatin. Kalau pada hadis yang dhaif bunyinya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tapi hadisnya tidak sahih. Nah, yang sahih thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, sebelum itu kita mengenali terlebih dahulu sahabat yang meriwayatkan hadisnya, yaitu sahabat Anas bin Malik. Beliau ini termasuk sahabat yang istimewa karena beliau termasuk sahabat yang ketika mendengarkan hadis ini usianya masih remaja, dan kalau usia antara 10 sampai 20 tahun. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena memang beliau menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya selama 10 tahun. Kita bisa bayangkan kalau ada seseorang yang kulaan ilmunya dengan cara tinggal satu rumah. Ya. Kalau kita tinggal satu rumah sama seorang ustadz, tinggal satu rumah sama seorang kiai, kita pasti dapat banyak. Apalagi tinggalnya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita seandainya ditakdirkan bisa tinggal satu hari saja di rumah Rasulullah SAW, pasti banyak hal yang kita bisa dapatkan. Itu kalau cuma satu hari, apalagi 1 tahun. Nah, Anas bin Malik 10 tahun, maka dapat banyak sekali. Dan inilah ilmu yang sekarang ini sudah mulai kadang-kadang hilang. Jadi ilmu apa bahasa Indonesia, ngintili dia. Belajar pada seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz
dan belajarnya bukan hanya mendengar di majelis, tapi juga melihat aktivitasnya, kegiatannya, dari sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena di situ akan didapatkan banyak ilmu. Saya dulu pernah ketika hadir di Masjid Nabawi, lihat ada syekh ketika nampak terlihat letih, lalu kemudian angop ya, menguap. Lalu saya perhatikan tangan beliau, itu kan yang dicari-cari ya. Kalau menguap, lalu tangannya seperti apa? Dengan tangan kanan apa tangan kiri? Terus posisinya seperti apa? Nah kemudian ternyata beliau ketika menguap menggunakan tangan kiri dan posisinya seperti itu. Lalu kemudian secara ini menarik karena selama ini jarang melihat yang seperti itu. Bahkan waktu itu untuk pertama kalinya. Meskipun setelah itu melihat yang kedua dan ketiganya. Jadi menggunakan tangan kiri bukan bagian dalamnya tapi bagian luarnya, dan posisinya seperti itu. Nah ternyata setelah belajar tentang adab-adab menguap yang ditulis oleh beberapa ulama, misalnya Imam Ibnul Muflih, kita dapatkan itu. Dan itulah kelebihannya belajar dengan model mulazamah, belajar dengan langsung pada guru. Ada hal-hal yang bisa kita dapatkan langsung dan prakteknya terlihat. Nah inilah yang sebetulnya kita harapkan dengan belajar-belajar kita, ngaji-ngaji kita, selain yang disampaikan di majelis, tapi kita juga melihat bagaimana caranya duduk, berdiri, berbaring, berbicara. Bisa jadi ada hal-hal yang pernah dicontohkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan ternyata ulasan tentang menguap tadi di beberapa buku dijelaskan kalau pakai tangan kanan seperti ini posisinya, tapi kalau pakai tangan kiri dibalik. Itu yang kita dapatkan dari beberapa ulama dan itu turun temurun. Tentu penjelasan tentang hikmahnya dibalik itu apa dia di tempat yang lain, tetapi itulah rahasia kenapa sahabat Anas bin Malik bisa dapat ilmu yang banyak, karena tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Anas bin Malik juga istimewa karena beliau ini termasuk orang yang didoakan dengan beberapa doa kebaikan. Di antaranya dipanjangkan umurnya, dibanyakkan harta dan anaknya. Umurnya sampai dengan beliau wafat lebih dari 90 tahun. Khalifah Ibnu Khayyat menyebutkan beliau, Anas bin Malik ini katanya usianya sampai 93 tahun. Ini angka yang luar biasa, karena jarang sahabat yang umurnya sampai seperti itu. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas yang paling terakhir wafat karena umurnya panjang. Yang lain wafatnya tahun 60-an ya. Sementara sahabat Anas bin Malik wafatnya tahun 90-an Hijriah. Nah, ada yang menyebutkan sebelum itu atau sesudahnya. Yang jelas umurnya lebih dari 90 tahun. Kemudian didoakan banyak hartanya dan banyak anaknya sehingga kebaikannya melimpah. Nah ini sahabat yang meriwayatkannya, sahabat Anas bin Malik. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang kita dapati ada beberapa orang tua memilih nama untuk putranya Anas sebagai bentuk tafaul. Tafaul itu berharap mudah-mudahan anaknya kelak seperti Anas bin Malik. Beliau orang yang dikenal ahli ibadah, kemudian ilmunya juga luas, dan berkhidmat pada Nabi SAW selama 10 tahun, sejak usia 10 sampai dengan usia 20. Nah selanjutnya kita masuk ke hadisnya. Hadis yang tadi kita dengarkan bersama, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim.
kalau diterjemahkan sederhananya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita akan coba jelaskan hadis ini, dan kita berharap mudah-mudahan penjelasannya bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya thalabul ilmi, bagaimana seharusnya belajar. Nah, dimulai dari kata thalabul ilmi. Thalab itu artinya mencari, menuntut. Ilmi artinya ilmu. Menuntut ilmu itu artinya ada proses berusaha untuk mencari. Dari situ sudah menggambarkan ilmu itu didapatkan dengan dicari, dipelajari, dan kemudian ulama menjelaskan tahapan-tahapan belajarnya. Dimulai dari mendengarkan dengan baik. Sampai-sampai ada beberapa ulama mengatakan awwalul ilmi, pertama kali kalau belajar itu adalah mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik itu adalah tahapan pertama kalau ingin menjadi seorang thalibul ilmi. Jadi mendengar yang baik dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Dan terus terang ini satu hal yang saya kagumi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Masjid Al-Hasbi ini. Tidak ada yang ngobrol, juga tidak ada yang disibukkan dengan HP-nya. Karena di beberapa pengajian yang lain itu kadang-kadang ada yang sambil mendengarkan tapi sebentar buka HP, kemudian lihat lagi, buka HP lagi, dan sesekali kadang-kadang ngetik. Biasanya yang begitu, yang terganggu apa? Yang terganggu adalah hati dan pikirannya, bukan matanya. Karena begini, kalau saya buka HP seperti sekarang ini, kemudian apalagi ada SMS atau WA, begitu masuk, baca, terus kemudian selesai, tutup. Kemudian saya lihat pandangan diarahkan ke tempat semula, tapi belum tentu pikiran dan hatinya kembali ke tempat semula. Bisa jadi pandangannya tertuju ke depan, tapi pikirannya berada di kotak ini, di HP ini. Apalagi kalau isi pesannya nagih hutang, kan langsung kemudian mikir, aduh ini suasananya, hatinya sudah berubah, meskipun sudah ditutup. Dan ini sudah, kalau perlu bukan cuma ditutup, diletakkan di kantong, dimasukkan ke dalam tas, pikirannya yang gak hilang, terbawa. Itulah sebabnya kenapa para ulama ketika menyebutkan dalam tips atau cara menuntut ilmu, usahakan menghindari hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian dari menuntut ilmu. Jadi ada yang dinamakan dengan as-sawarif, hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian. Dan yang dialihkan bukan penglihatannya, tapi pikiran dan hatinya. Dan itu yang paling berat. Kalau sekarang sudah pikiran dan hatinya sudah tidak bersama ilmu, berat. Meskipun berada di majelis yang sama, meskipun duduk dengan yang lain yang sama, tapi hatinya dan pikirannya berada di alam yang lain. Nah, kemudian kalau melihat para ulama dulu, yang namanya thalabul ilmi ini ada bahasan yang berkaitan dengan bagaimana tahapan-tahapan menuntut ilmu. Ada yang membahas tentang caranya, ada yang membahas tentang adabnya, ada yang membahas tentang alat-alat yang digunakan, ada yang membahas tentang hal-hal yang bisa merusak proses thalabul ilmi, dan semua hal yang kira-kira berhubungan dengan suksesnya seseorang menuntut ilmu. Karena begini, bisa jadi orang sama-sama belajar 3 tahun atau belajar 4 tahun, sama 4 tahunnya, tapi yang satu dapat ilmu lebih banyak dari yang lain. Kok bisa? Nah, hal-hal tadi itulah yang dilakukan. Imam Nawawi belajar, kita belajar, tapi kok bisa Imam Nawawi dapat lebih banyak? Nah, beliau belajarnya punya kesungguhan luar biasa, yang kesungguhannya itu dibuktikan dengan hampir tidak pernah tidur dengan cara meluangkan waktu khusus untuk tidur. Artinya mapan, nyiapkan bantalnya, spraynya, kemudian pakai selimut, enggak. Tidurnya sering karena ketiduran ketika belajar. Jadi ketika membaca,
sampai dalam waktu yang lama sampai akhirnya tertidur. Kalau di kita kadang-kadang dibalik, ada yang juga yang modelnya begitu, tapi karena memang ngantukan kalau pas di majelis. Makanya kalau ada yang susah tidur diajak pengajian langsung ngantuk. Kalau yang bapak-bapak ada yang punya pengalaman pada saat Jumatan, kadang-kadang khotibnya belum memulai khutbahnya baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu sudah mulai ta'khuduhu sinatun sebelum naum. Jadi sudah mulai ta'khuduhu, bukan la ta'khuduhu tapi ta'khuduhu sinatun. Sinah itu adalah kondisi ngantuk pada tahapan paling awal. Kalau misalnya begini, sekarang kalau kita pengajian seperti ini, lalu ada yang duduk memperhatikan, tapi mulai kemudian pandangan sudah mulai kosong, matanya masih melihat, pikirannya sudah mulai nggak nyambung dengan yang disampaikan oleh pemateri. Biasanya kalau yang seperti ini, kalau memegang barang dan sampai terjatuh, itu cepat meresponnya. Misalnya gini, kalau sedang pegang alat tulis kemudian jatuh, lepas gitu, langsung kemudian refleks. Nah itu berarti masih di tahap awal. Tapi kalau sampai jatuh pensilnya, jatuh bolpoinnya dan tidak merespon apa-apa, berarti sudah tahap berikutnya. Berarti ngantuknya sudah agak berat meskipun masih duduk. Nah di Jumatan itu macam-macam ngantuknya, ada yang level 1, level 2. Sebagian ulama dalam bahasa Arab ada yang mengklasifikasikan ngantuk itu sampai 6 level, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Tapi yang jelas ketika kita belajar, ada orang-orang yang betul-betul kuat sekali menahan ngantuknya. Imam Nawawi termasuk orang yang sangat kuat. Itu sebabnya kenapa thalibul ilmi itu harus juga punya kemampuan nahan ngantuk. Karena ada yang begini, ada yang godaannya, sampai kemudian beberapa santri cerita, Ustaz, saya itu kalau sudah pegang kitab atau pegang buku baru 5 menit langsung ngantuk. Tapi kalau sudah pindah ke yang lain hilang ngantuknya. Berarti memang masalahnya bukan bukunya gitu ya. Masalahnya bukan matanya. Dan itu nggak bisa diperiksakan ke dokter mata, karena memang masalahnya kadang-kadang semangat, kadang-kadang kesungguhan yang nggak ada. Nah, Imam Syafi'i pernah menasihatkan kepada kita kalau ingin menuntut ilmu ada beberapa bekal yang perlu dipenuhi. Itu semua intinya berbicara tentang tolabul ilmi. Selain membutuhkan kecerdasan, perlu waktu yang lama, perlu biaya, perlu kesabaran, kemudian belajar dengan mau bersabar dekat dengan guru, dan sekian banyak hal yang kita lakukan semuanya untuk tolabul ilmi. Termasuk kalau sekarang ini kita punya buku, meskipun bukunya nggak perlu banyak-banyak, tapi buku yang ada itu kita miliki dan ada di rumah. Pesannya Imam Bukhari sangat cocok untuk kita semua, yaitu apa? Mudawamatun nazar, sering-sering dibuka, sering-sering lihat, maka ilmu akan masuk. Nah itu yang namanya thalabul ilmi. Maka kalau kita bicara tentang thalabul ilmi, kita menyiapkan diri untuk gimana caranya ilmu yang akan kita dapatkan ini kita ingin dapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau Imam Syafi'i ketika ditanya, ya Imam, gimana semangat Anda menuntut ilmu itu ketika Anda belajar? Ya, ternyata semangatnya beliau itu lebih semangat ketimbang orang yang makan dengan lahap ketika sangat lapar. Jadi semangatnya luar biasa, itu seperti kalau orang laparnya luar biasa terus ketemu makanan. Kalau ketemu makanan kadang-kadang orang sampai nggak sempat lagi membaca basmalah, akhirnya ngasih rezekinya setan. Kan rezekinya setan itu ya, dalam sebuah hadis, ini hadisnya cukup unik gitu. Setan itu tanya kepada Allah SWT, ya Rob, semua makhlukmu sudah disediakan rezekinya, sudah ditetapkan rezekinya, lalu rezeki untuk saya ini apa? Ini kata setan. Terus jawabnya Allah SWT, untuk setiap
ketaatan yang tidak diawali dengan menyebut namaku. Jadi kalau ada orang makan atau minum seperti ini nggak pakai bismillah, nah itu rezekinya setan ya. Kalau minum nggak pakai bismillah berarti rezekinya setan. Makan nggak pakai bismillah berarti ngasih rezekinya setan. Nah ini sekaligus mengingatkan supaya jangan lupa dengan basmalah ya. Nah itu yang dinamakan dengan thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itu nanti pada bagian berikutnya kita akan jelaskan berkaitan dengan tahapan dan urutannya. Karena lanjutan hadisnya faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nanti kita akan jelaskan pada bagian setelah Isya berkaitan dengan ilmu apa yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Selain juga kita akan coba membahas tentang belajar itu idealnya ada tangga-tangga yang ditempuh. Karena kalau belajar tidak menempuh tangga-tangganya dengan baik, maka biasanya ilmunya rapuh, ilmunya tidak kokoh. Itu sebabnya sama, orang belajar tapi yang satu kok kuat ilmunya, mendalam ilmunya, karena apa? Bangunan ilmunya kokoh. Nah sebelum masuk ke bahasan itu masih ada penting atau sudah bisa? Belum ya? Ya. Sebelum masuk ke situ, ada begitu banyak kisah, dan ini sebagai saran untuk kita semua. Kalau kita ingin memotivasi diri supaya semangat belajar, salah satu cara yang sangat efektif adalah, salah satu cara yang paling baik adalah dengan kisah. Kisah sejak zaman para nabi, bagaimana Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir. Kisah sahabat, mau sahabat Abdullah ibn Abbas, sahabat Anas dan seterusnya, sampai kisah di zaman sekarang orang-orang yang sungguh-sungguh belajar. Ini sudah masuk waktu ya. Kita istirahat sebentar untuk mendengarkan adzan, dan insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Masih ada beberapa bahasan berkaitan dengan hadis ini. Demikian wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nih. Kita lanjutkan. Jadi di hadisnya bunyinya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sehingga kalau kita melakukan proses atau kegiatan thalabul ilmi, belajar, wajar kalau kita harus mengorbankan sesuatu. Bisa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta. Dalam sejarah kita dapati beberapa ulama sampai bangkrut, sampai uangnya habis. Untuk apa? Untuk ilmu. Tapi nanti ada kepuasan yang tidak bisa tergantikan. Selain kepuasan juga nanti keberkahan, dan ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang seluas-luasnya. Itu sebabnya kita dapati satu hal yang aneh, kalau sekarang ada orang berilmu tapi justru malah memanfaatkan ilmunya untuk memperkaya diri, bukan untuk menyebarkan agama ini kepada masyarakat secara luas, atau hartanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan ilmu. Setiap kita, sampai yang namanya mau ustadz atau syekh sekalipun, salah satu kebutuhan yang tidak pernah habis adalah menambah ilmunya. Untuk menambah gimana caranya? Kalau sekarang, kalau yang bisa baca kitab ya beli kitab. Kalau yang belum bisa baca kitab dan bisa menggunakan buku-buku berbahasa Indonesia, beli buku. Maka diagendakan, kalau yang punya kelebihan harta disisihkan, direncanakan kira-kira tahun ini beli buku apa, tahun depan beli buku apa. Kalau tidak bisa, kalau bisa lebih sedikit lagi, atau waktunya tidak terlalu banyak, bukan per tahun tapi kira-kira sebulan sekali beli buku apa. Nah itu baru kemudian kita namakan thalabul ilmi yang sesungguhnya. Nah kemudian kita lihat hadisnya lanjutannya, thalabul ilmi faridotun, menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Ini artinya
Ini kewajiban yang berlaku pada setiap muslim dan muslimah. Semua kita tanpa kecuali punya kewajiban yang sama. Meskipun tidak disebutkan dalam hadis wa muslimatin, tapi sudah bisa dipahami maksudnya adalah muslim dan muslimah. Nah sekarang ketika disebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ilmu apa yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah? Karena tidak semua ilmu wajib. Tafsir, apakah setiap tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas wajib bagi setiap muslim dan muslimah? Kalau dikatakan wajib berarti nggak belajar berdosa. Fikih misalnya, apa semua bahasan fikih dari mulai toharo sampai ke bahasan jihad semuanya wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah? Kalau tidak belajar berarti berdosa semuanya. Hadis, hadis apa yang wajib itu? Apa setiap hadis wajib? Kalau setiap hadis wajib, kita bisa bayangkan semua kaum muslimin berdosa semua, karena masih banyak yang belum belajar hadis. Sekarang maaf, jangankan kelasnya masyarakat umum, kita pernah coba ngecek ya. Dan saya nggak bicara di sini tapi di kota lain, di salah satu kota kebetulan kita punya forum dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Lalu kita tanya, siapa yang pernah selesai Sahih Bukhari, pernah khatam dari awal sampai akhir, pernah khatam baca aja, nggak perlu hafal, apalagi hafal paham isinya, nggak, cukup pernah khatam dari awal sampai akhir. Ternyata di kota itu yang ada cuma satu orang, selebihnya belum pernah. Setelah diturunkan lagi, Sahih Bukhari terlalu banyak, hadisnya ribuan, kita turunkan lagi, siapa yang pernah selesai Bulughul Maram? Ternyata mayoritas belum selesai Bulughul Maram juga, baca tok aja, bukan hafal. Diturunkan lagi, siapa yang pernah selesai Umdatul Ahkam? Umdatul Ahkam sedikit hadisnya, lebih sedikit lagi daripada Bulughul Maram, cuma 300-an. Diturunkan lagi, ternyata banyak yang belum khatam. Nah kalau begini, apa semuanya dosa? Nah berarti kita perlu menjelaskan atau perlu mendudukkan siapa yang wajib belajar apa, atau istilah yang lain, ilmu apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Maka dari hadis ini bisa kita simpulkan, ilmu yang wajib dipelajari faridotun ala kulli muslim, berarti ada faridotun ala ba'dil muslim atau ala ba'dil muslimin. Berarti ada yang wajib bagi setiap muslim, tetapi ada yang wajib bagi sebagian kaum muslimin. Atau dengan bahasa lain, ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau di bahasan fikih kita kenal, sholat 5 waktu fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah. Itu contohnya sering dan sudah biasa. Tapi kalau ilmu apa yang fardu ain? Semua muslim, semua muslimah wajib belajar. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun kesibukan dan kegiatannya. Berarti ada namanya ilmu fardu ain. Nah ini yang perlu diselesaikan dalam proses belajar dan ngaji kita. Gimana caranya ilmu ini tuntas, supaya nanti kalau sudah selesai ini semua, kalau mau nambah silahkan, tapi yang wajib sudah terlaksana. Nah ketika menjelaskan ilmu fardu ain ini, ulama berbeda-beda ketika menyebutkannya. Salah satu yang ini saya sebutkan dua saja pendapat yang berkembang tentang ilmu fardu ain. Yang pertama yaitu ilmu yang mencakup 3 hal. Ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga hal-hal yang dilarang dalam agama. Kelihatannya sedikit ya, cuma 3. Tapi kalau coba dijabarkan, rukun Islam berapa? 5. Rukun iman, nah yang dilarang dalam agama, nah ini yang banyak nih. Berapa jumlahnya? Nah ini banyak sekali. Sekarang kalau kita ambil satu saja yang dilarang dalam agama dan sudah pasti dilarang dalam agama, yang namanya dosa besar. Dosa besar ada berapa ini? Dosa besar yang ada dalam Islam. Kalau contohnya ya menyekutukan Allah, berzina, durhaka pada orang tua, ya itu contoh-contohnya. Tapi berapa jumlahnya? Dosa besar yang sudah pasti banyak.
Kalau rukun Islam kan ada 5, rukun imannya 6, berarti 11. Tambah dosa besar banyak. Nah, tapi kalau nggak jelas yang namanya dosa besar ini apa saja, akhirnya nanti bisa jadi kita bertahun-tahun belajar tapi tidak menyelesaikan pelajaran ilmu fardu ainnya. Nah, dosa besar ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair, dan sudah ada versi terjemahannya, terjemah dalam bahasa Indonesia, judulnya dosa-dosa besar. Kalau ingin ingin cari versi yang murahan, kalau kita punya HP terus kemudian ada bisa mencari lewat mesin pencari, masukkan dosa-dosa besar, lalu tulis nama Imam Zahabi, DZAHABI. Di salah satu akun disebutkan daftar dosa-dosa besarnya dari nomor 1 sampai nomor terakhir, jumlahnya 76 dosa besar. Jadi 11 tambah 76 berarti berapa? 87 ya? Iya. Berarti ada 87 bahasan yang harus kita tuntaskan. Ini ilmu fardu ain. Kalau itu dipelajari 1 hari 1 berarti perlu 87 hari. Kalau dipelajari seminggu sekali perlu berapa tahun? Ya tidak kurang dari 2, ya kira-kira hampir 2 tahun lah. Kan karena ada libur Idul Fitri juga libur ya, Idul Adha juga mungkin libur ngajinya. Tapi kira-kira perlu waktu sekitar 2 tahun kalau pengajiannya pekanan untuk menyelesaikan ilmu fardu ain. Ya tergantung kita mau menyelesaikannya berapa lama, tapi yang penting kita sudah mulai tahu ini berarti wajib, harus dipelajari. Tapi itu rukun Islam, rukun iman, dan yang dilarang dalam agama. Ini termasuk yang paling gampang diingat karena cuma 3, meskipun nanti 3 itu penjabarannya banyak. Karena nanti dari situ kita tahu dosa besar yang begitu banyak itu dari 76, ternyata ada sebagian dosa besar yang mungkin kita tidak tahu atau belum tahu. Misalnya termasuk dosa besar itu kan tidak berpihak kepada kaum muslimin, tapi berpihak kepada musuhnya kaum muslimin. Nah ini kalau dijelaskan kan banyak yang tersinggung. Ini banyak yang kena karena berhubungan dengan keberpihakan. Ini salah satu dosa besar. Dosa besar yang lain, dan dosa besar itu dianggap kecil, diantaranya adalah kalau buang hajat, buang air kecil tidak mencari tempat tertutup. Misalnya ketika membawa kendaraan kemudian berhenti di satu tempat, cukup membuka pintu lalu di ban, ya titik-titik di bannya, buang hajatnya di bannya, ban busnya atau ban truknya. Nah itu termasuk dalam dosa besar yang 76 itu. Dan silahkan nanti cari daftar dosa besar yang begitu banyak, yang jumlahnya 76 tadi. Ternyata banyak. Nah, tapi untuk mengukur apakah kita sudah menuntaskan, paling tidak kita sudah tahu. Kalau rukun Islam tidak harus detail, tapi yang penting kita bisa. Misalnya gini, kalau sholat yang penting kita bisa mengerjakan sholat dengan benar. Misalnya takbiratul ihram. Nah, saya coba praktekkan sambil berdiri. Kalau kita sholat takbiratul ihram, itu kan kita semua pasti takbir dan ada bunyi yang keluar dari mulut dan ada gerakan. Ilmu fardu ainnya adalah yang wajib bagi kita, yang penting kita bisa mengerjakan takbiratul ihram itu dengan benar. Itu ilmu fardu ainnya. Jadi kita pastikan cara takbir kita benar. Misalnya ketika tadi ngangkat tangan, bunyinya kapan ini? Bunyi dulu Allahu Akbar baru ngangkat, atau ngangkat dulu baru Allahu Akbar, atau bersamaan? Kemudian selain itu posisi telapak tangannya pada saat diangkat itu menghadap kemana ini? Kalau kita seandainya saya menghadap kiblat seperti ini,
Apakah seperti ini atau kemudian agak miring dikit? Kadang-kadang ada yang miring begini, dan yang paling parah kalau miringnya menghadapnya ke belakang. Nah, ini yang betul seperti apa arahnya nih, arah telapak tangannya nih? Ke depan begini apa miring, atau ke belakang, ke atas, atau ke bawah? Kalau dalam hadis kan jelas menghadapnya ke arah kiblat, ya, artinya telapak tangannya menghadap ke arah kiblat. Nah, itu contoh ilmu fardu ainnya. Yang penting sudah pernah belajar dan tahu dari penjelasan Ustadz cara yang benar seperti ini. Nah, ini ilmu fardu ain. Nanti rukuknya bagaimana, meletakkan tangannya, meletakkan tangan di dada. Saya nggak tahu, Ibu pernah lihat ada yang maaf bisa pegang mic sebentar ya, tolong pegang. Nah, pernah nggak melihat ada yang takbir tapi kemudian ketika sudah ngangkat seperti ini hendak meletakkan tangan di dadanya, kemudian gerakannya begini? Pernah lihat yang begitu? Apa alasannya? Mereka beranggapan begini, mereka beranggapan bahwa salah satu penjelasan yang pernah saya dengarkan, beranggapan bahwa ketika takbir itu ngangkat, kemudian mereka mengatakan bahwa yang digerakkan tuh tangan kanan dulu baru kiri. Akhirnya diletakkan, ini kan duluan kanan, begitu sudah hampir sampai baru kemudian diputar. Nah, tetapi cara seperti ini tidak tepat. Karena apa? Untuk anggota tubuh yang berpasangan tidak kita kenal dengan gerakan kanan dulu kemudian kiri. Ya, contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian kalau sujud kakinya turun bersamaan kaki kanan dan kiri atau kanan dulu baru kiri? Kan terlihat lucu ya kalau lihat ya, yang turunnya kanan dulu baru kiri, kan pasti miring gitu ya. Kanan dulu baru kiri. Kalau salam betul, tapi kan bukan berpasangan. Karena memang tidak ada dua organ tubuh. Tapi kalau tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Pada saat bangkit dari sujud, ketika mau berdiri, itu juga sama. Ya, kecuali kalau orang yang kondisinya sakit. Tapi kalau kondisinya normal, maka bersamaan. Jadi bukan miringkan kanan dulu baru kiri. Nah, itu yang namanya ilmu fardu ain yang wajib dipelajari. Yang penting saya bisa mengerjakannya dengan benar. Selebihnya itu nanti ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah tugasnya siapa? Itu biar tugasnya para ustadz, tugasnya para kiai, tugasnya orang-orang yang mendalami ilmu agama. Sebab membahas tadi takbir itu hadis-hadisnya banyak. Lalu hadisnya perlu diteliti, ini sahih apa tidak, maksudnya apa, kemudian dikaitkan dengan banyak pembahasannya. Itu biar tugasnya yang belajar ilmu fardu kifayah. Yang fardu ain yang penting belajar gimana caranya sholat dengan benar. Termasuk kalau ada yang memilih bermadhab dengan madhab Syafi'i misalnya, maka kalau memilih madhab Syafi'i dalam ibadahnya, ya perlu energi secara khusus belajar semua yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah atau lainnya, seperti yang dikenal di mazhab Syafi'i. Karena begini, ada yang unik ketika kita dapati ada beberapa yang belajar mazhab Syafi'i tetapi tidak mengenal beberapa pendapat yang justru itu pilihan pendapat di mazhab Syafi'i. Contohnya misalnya gini, di mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak bicara mazhab yang lain, ini hanya coba menceritakan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu kalau misalnya ada luka, lukanya misalnya di sini, di punggung telapak tangan, kemudian karena luka ini ada bekas yang tidak mungkin kena air, lalu ditutup pakai hensaplas misalnya. Masalahnya ketika wudhu, nah, kalau wudhu gimana caranya? Di mazhab Syafi'i caranya begini. Jadi kalau sudah wudhu urutannya seperti biasa, kemudian pada saat di bagian ini, bagian yang tidak tertutup hensaplas dibasuh seperti biasa. Itu cara pertama. Cara keduanya,
di bagian atas hansaplast itu kemudian diusap. Cara ketiganya, segera ambil handuk, bersihkan wajah dan tangan, kemudian tayamum. Setelah selesai tayamum, baru melanjutkan anggota wudhu berikutnya, kepala hingga sampai dengan kaki. Itu cara wudhu kalau seandainya ada luka di tangan yang merupakan anggota wudhu sekaligus anggota tayamum. Itu pun masih ada PR berikutnya. Kalau seandainya masang seperti itu, menggunakan seperti itu selama 2 hari, kalau sudah sembuh, mengulang semua sholatnya selama 2 hari itu. Ini kalau memilih madhab Syafi'i. Kalau yang tidak memilih madhab Syafi'i nggak begitu. Tapi saya ingin menceritakan ini kalau yang mau memilih madhab Syafi'i. Intinya ada usaha untuk belajar dan konsisten belajar dengan memilih yang memang dianggap itu pilihan pendapat yang diikuti. Kalau kita lalu ikut madhab siapa? Biasanya masyarakat itu ikut madhab gurunya, madhab ustadznya. Jadi nggak usah bingung nanti kalau kita ini madhabnya apa, ya ikut ustadznya aja, ustadz yang ngajarkan di masjid kita. Jadi ustadz-ustadz yang ada di kampung yang ngajarkan itu yang diikuti, itu madhab ustadznya. Nah, sebab kalau nggak begitu mau belajar sama siapa? Nah, yang ada cuma itu. Kalau ada yang lain yang lebih mumpuni, yang bisa dijadikan rujukan, nah itu yang dipilih. Tapi sekarang nggak ada, di kampung yang ada cuma itu, ya sudah itu dijadikan rujukan. Nah, kemudian tadi kita sebutkan ada 3, rukun Islam, rukun iman, dan yang dilarang dalam agama. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa yang diwajibkan ilmu fardu ain itu juga 3, tapi penjelasannya 3-nya begini. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Kemudian yang kedua, ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan. Maka ilmu tentang ibadah atau muamalah tersebut jadi wajib. Dan yang ketiga, ilmu tentang penyakit-penyakit hati. Ini juga wajib. Saya jelaskan 3. Yang pertama tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan tauhid. Kita sebagai muslim harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dari mana? Yang paling gampang dari Quran. Tambahkan dari hadis. Karena banyak sekali ayat Quran yang mudah kita pelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kelebihannya Islam, konsep ketuhanannya jelas dan mudah. Pada agama lain tidak semudah Islam. Agama lain kalau Tuhannya lebih dari 1, banyak pertanyaan. Misalnya, kalau Tuhannya lebih dari 1, lalu Tuhan itu bekerja sama atau ada pembagian tugas? Kan susah menjelaskannya. Kalau Tuhannya 1 kan jelas, yang menciptakan, yang menghidupkan, mewafatkan, memberi rezeki, ya cuma 1 itu aja. Tapi kalau lebih dari 1, jelaskannya gimana? Apakah bekerja sama menciptakan, atau yang satu menciptakan, yang satu lagi menyempurnakan? Ada pembagian tugas. Kalau Tuhannya 2, kalau Tuhannya 3, bagaimana pembagian tugasnya? Dan seterusnya. Mereka kesulitan menjelaskan itu. Alhamdulillah, Tuhannya umat Islam mudah sekali. Dan penjelasannya dari mana? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Namanya jelas Allah, jumlahnya berapa? Ahad. Pada agama lain susah menjelaskan itu. Karena apa? Karena mereka konsep ketuhanannya, tauhidnya memang nggak punya, atau konsep ketuhanannya susah dipahami. Bayangkan penyebutan nama Tuhan pada agama yang sama di negara yang berbeda bisa berbeda. Kalau di Islam enggak. Sampai hari ini kita menyebut Allah, cara pengucapannya pun seragam seluruh dunia. Salah sedikit cara pengucapannya, itu orang akan menganggap itu salah pengucapan, meskipun maksudnya sama. Misalnya ketika kita menyebut Allah, kalau huruf sebelumnya fathah dengan huruf sebelumnya dhammah dan kasrah, apa sama? Kan beda. Kita mengucapkan astaghfirullah, tapi kan nggak bismillah, tapi bismillah. Alhamdulillah. Nah itu
Cara pengucapannya jelas beda, dan itu seragam, seluruh dunia sama. Sementara pada agama lain, nama Tuhannya, cara mengucapkannya, beda negara bisa beda cara pengucapan. Dan mengenal Allah SWT ini sangat baik sekali kalau kita dari waktu ke waktu terus sering kita pelajari, kita kaji sampai betul-betul tumbuh keyakinan yang kuat. Contohnya begini, ayat kursi yang kita hafal semua, yang tadi sebagian saya sebutkan potongannya tapi bukan berkaitan dengan ayat kursi. Ketika disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al hayyu al qayyum, Allah itu maha hidup. Hidupnya seperti apa? Hidup yang sempurna itu penjelasannya diantaranya adalah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak merasakan yang namanya sinah. Bayangkan seumur hidup manusia, kan nggak mungkin ada ceritanya manusia yang nggak pernah ngalami sinatun dan naum. Semuanya pasti merasakan. Jangankan seumur hidup, kita turunkan lagi sehari saja. Siapa di antara kita yang kuat dalam sehari tidak pernah merasakan ngantuk dan nggak tidur sama sekali? Kalau ada yang mengatakan saya kuat nggak tidur, ngantuk nggak? Tetap ngantuk. Itu baru cuma sehari. Allah SWT bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan 1 abad 2 abad, dan bukan 1000 abad. Ini artinya hidup yang sempurna. Itu cara kita mengenali kesempurnaan Allah SWT, dan bisa dilewat semua asmaul husna. Nah, kalau dijabarkan pelajaran ini nanti jadi pelajarannya mengenal asmaul husna yang begitu banyak. Kan jadi banyak lagi ya, lebih banyak dari yang sebelumnya tadi. Misalnya mengenal Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dari sekarang ini. Kalau sekarang kita hari ini, tanggal, jamnya, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Tadi Allah mengetahui semua yang terjadi baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Yang kedua, Allah mengetahui yang sedang terjadi sekarang ini, sedang terjadi di masjid ini dan di masjid yang lain atau di tempat yang lain. Dan Allah mengetahui yang ketiga, Allah mengetahui yang belum terjadi. Nanti ini kira-kira kita akan selesai pengajiannya jam berapa, dan kira-kira di penutupnya itu akan membahas apa. Allah SWT sudah tahu. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah mengetahui yang tidak terjadi seandainya terjadi. Itu maha sempurnanya ilmu Allah SWT. Seandainya pengajian ini batal, tidak terlaksana, Allah tahu kita ini akan berada di mana, dengan siapa, mengerjakan apa, bagaimana, dan seterusnya. Seandainya tidak terjadi, Allah tahu. Jadi seandainya ini tidak terjadi, mungkin ada di antara kita yang mungkin pada saat ini jam seperti ini sudah mulai berada di atas ranjangnya seandainya pengajiannya tidak jadi dilaksanakan. Yang satu lagi mungkin sudah ada kegiatan lain lagi, dan Allah tahu seandainya tidak terjadi apa yang akan dilakukan. Itu betapa sempurnanya ilmu Allah SWT. Dan ilmu Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan, juga tidak mengalami yang namanya tidak mengalami yang namanya lupa. Kita ini, silahkan Bapak Ibu sekalian yang pernah belajar, nggak usah pelajaran yang banyak yang macam-macam. Sekarang pelajaran SD saja, atau tambah SD dan SMP. Siapa di antara kita ini yang masih ingat pelajaran SD dan SMP? Mungkin kita mengatakan iya, ada yang masih diingat, tapi yang diingat lebih sedikit daripada yang sudah lupa. Dulu di pelajaran sekolah menengah, entah itu SMP atau SMA, pernah belajar matematika yang namanya sinus, kosinus, tangan. Kalau sekarang ditanya, nggak tahu siapa yang masih ingat. Asal jangan guru matematika ya. Kalau guru matematika memang pelajarannya begitu ya. Tapi kita yang pernah belajar sudah lupa. Bahasa Indonesia saja kita sudah banyak yang lupa. Pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu menunjukkan betapa lemahnya kita, sekaligus menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Ini kita pembagiannya dengan pembagian yang kedua tadi ya. Mengenal Allah SWT. Yang kedua, mengenal atau belajar semua ibadah atau muamalah yang akan kita kerjakan. Jadi gini, kalau di antara Bapak Ibu sekalian akan mengerjakan sholat, maka belajar sholat wajib. Itu maksudnya. Ternyata ketika belajar sholat harus berwudu. Nah, maka belajar wudu jadi wajib. Berarti belajar wudu wajib. Belajar wudu wajib maksudnya belajar cara berwudu. Kalau kita perhatikan sebagian kaum muslimin dan sebagian kaum muslimah, kalau berwudu ada yang sampai sekarang tidak pernah memasukkan airnya ke hidung. Itu gampang caranya. Lihat aja ke tempat wudu di beberapa masjid. Ada sebagian kaum muslimin yang sampai sekarang ketika berwudu kumurnya ya, tapi nggak pernah memasukkan air ke hidung. Padahal hadisnya jelas di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tuntunan berwudu kan begitu, memasukkan air ke hidung. Dan ada yang begitu diceritakan, loh masa begitu ya? Ya hadisnya memang begitu. Pelajaran wudu kan begitu, memasukkan air ke hidung. Karena selama ini ada yang begini, ada yang memasukkan air ke hidung itu nggak dimasukkan, cuma begini. Ya. Jadi ambil air terus kemudian cuma dipegang bagian luarnya, tapi tidak memasukkan air ke hidung. Nah kalau yang belum, berarti nanti setelah ini latihan masukkan air ke hidung. Kalau belum bisa, latihan pelan-pelan, ya, nggak usah tergesa-gesa. Latihan masukkan air ke hidung, kemudian keluarkan lagi, masukkan, keluarkan. Nanti sampai akhirnya terbiasa. Nah itu yang dimaksud dengan belajar ilmu untuk ibadah dan muamalah yang harus dikerjakan. Kalau itu ibadah. Kalau muamalah contohnya apa? Kalau misalnya kita akan berbisnis, maka belajar ilmu tentang hal tersebut wajib. Sekarang katanya ada bisnis jual uang digital. Wah ini ilmu baru lagi nih. Yang dijual mata uang, tapi mata uang digital. Kalau mau jual beli itu, maka belajar ilmu tentang tersebut wajib. Secara fikih boleh apa tidak? Nah itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan muamalah yang akan dikerjakan. Kalau yang akan berangkat haji tahun 2021 dan sudah masuk dalam daftar calon jamaah haji, maka belajar manasik haji wajib. Yang tidak akan berangkat karena bisa jadi memang belum terdaftar dan belum punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji karena belum punya biaya untuk membayar ONH, maka belum belajar itu tidak wajib. Belum belajar tidak ada masalah, tidak wajib. Karena yang wajib hanya yang akan haji. Yang akan umroh, belajar umroh wajib. Yang mau puasa, belajar puasa wajib. Yang mau zakat, belajar zakat wajib. Yang mau apa saja, belajar itu wajib. Nah itu ilmu fardu ain. Yang terakhir, ilmu tentang penyakit hati. Semua kita diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda berhubungan dengan penyakit hatinya. Ada yang penyakit sombongnya kuat. Awalnya tidak seberapa, tapi karena sering merasa dihormati, dimuliakan, lama-kelamaan jadi sombong. Ada yang karena sudah lama sekali punya penyakit hasad pada orang dan dirawat, dibiarkan sampai sekarang akhirnya kalau melihat ada orang sukses, orang lebih dari dirinya nggak bisa terima, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Itu bagian dari penyakit yang harus diselesaikan. Berarti apa? Ilmu tentang penyakit ini harus diselesaikan, dicari ilmunya, dipelajari, kemudian diamalkan sampai penyakit itu hilang. Apalagi kalau yang punya penyakitnya banyak, penyakit hatinya banyak. Lalu kemudian ada yang bertanya, lah, gimana cara mengetahuinya? Berarti, nah sekarang belajar cara mengetahui penyakit hati juga wajib. Cara mengetahui penyakit hati gimana? Ada ilmunya. Biasanya ilmunya di ilmu akhlak atau tazkiyatun nufus. Tapi
salah satu cara untuk melihat kita ini punya penyakit hati yang banyak apa tidak, lihat ibadah-ibadah yang hal-hal yang mubah apa sering kita kerjakan apa tidak. Makan, tidur, ngobrol, kumpul, itu mubah semua. Kalau dikerjakan berlebihan biasanya menimbulkan penyakit hati. Yang banyak ngomong, yang banyak bicara biasanya punya peluang untuk punya penyakit-penyakit hati. Gimana banyak bicaranya? Bisa bicara akhirnya berdusta, ngerasani orang, memfitnah. Banyak makan juga bisa menjadi penyebab penyakit hati. Banyak tidur, nanti kita tinggal lihat sehari itu tidur berapa jam. Kalau tidurnya sampai 10 jam, ini sudah menjadi pertanda ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita, dan kita harus segera melihat. Nah, yang jelas penyakit hati dalam diri kita ini bisa bermacam-macam. Ini contoh ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, bahasan terakhir dari hadis ini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Gimana caranya? Kalau kita ini belajar, bagi orang-orang yang ingin ilmunya terus meningkat, ada beberapa saran yang disampaikan oleh beberapa ulama. Di antaranya, kalau belajar usahakan kita punya gambaran apa yang akan dipelajari untuk diri kita. Ulasan yang saya sampaikan barusan itu semuanya adalah cara kita untuk belajar supaya tahu kita ini mau belajar apa. Misalnya penjelasan yang pertama tadi, rukun Islam, rukun iman, dan yang dilarang dalam agama, itu dituntaskan. Akhirnya kita jelas ke depan itu mau belajar apa. Itu penting. Dan ini sama seperti begini, kalau Bapak Ibu sekalian mau membuat bangunan, kalau orang ingin membangun bangunan yang sangat kokoh, maka biasanya kalau nggak ngerti ilmunya, serahkan kepada ahlinya, misalnya arsitek, tolong digambar. Arsitek itu kalau gambar bisa sangat detail, dari mulai pondasi ke bawah itu kira-kira berapa meter, sampai kemudian ukuran besinya itu tahu persis. Apalagi kalau bangunannya ingin kokoh dan tingginya luar biasa. Kalau bangunan yang kokoh dan tinggi itu khusus untuk para ulama dan ustadz. Calon-calon ulama, calon-calon kiai, calon-calon ustadz memang harus belajar ilmunya setinggi-tingginya, maka harus diketahui pondasinya yang kokoh itu seperti apa. Bayangkan seperti kalau kita membangun gedung yang tingginya luar biasa. Gedung paling tinggi di dunia itu kan yang di Dubai ya, Burj Khalifah, tingginya 828 meter tinggi gedungnya. Saya alhamdulillah pernah diundang dalam sebuah acara, diundang ke sana, kemudian diajak melihat pondok tahfidz Quran di sana, lalu diajak naik ke gedung itu, tapi cuma diajak naik ke lantai 124. Itu belum paling atas. Lantai 124, naik liftnya. Dan saya juga baru merasakan ada lift tercepat di dunia yang saya rasakan. Dari lantai bawah sampai lantai 124 cuma 1 menit ya, 60 detik ya. Lantainya 124 ya. Yo, kalau syukurnya ditutup, kalau dibuka kan ngeri ya, lihat kencengnya luar biasa dari bawah sampai ke atas. Nah, yang kita pelajari adalah gedung itu gimana, seperti halnya ilmu tadi. Gedung itu dibangun sekokoh itu gimana cara membangunnya. Nah, alhamdulillah nanti bisa cari sendiri, cari di YouTube ada berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Seingat saya bahasa Indonesia juga ada, proses pembangunan Burj Khalifah. Berbahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Dari mulai menggali pondasinya. Pondasinya itu dibangun ke bawah berapa meter, berapa belas meter atau berapa puluh meter ke bawah, dan seperti apa pondasinya. Dan betul-betul difikirkan dengan sangat teliti, sangat hati-hati, termasuk kacanya.
Kan kalau berada di tempat yang sangat tinggi, tertiup angin kan nggak bisa kacanya seperti ini. Kan pecah kalau kacanya seperti ini. Kaca yang digunakan untuk pintu masjid kita ini atau jendela masjid kita ini. Karena sangat tinggi, tekanan anginnya kencang, berarti kacanya harus tebal. Mereka mikirkan kaca aja, ketebalan kacanya, cara masangnya, yang terakhir membersihkan kacanya. Bayangkan kalau membersihkan kaca di lantai 600 meter. Itu belum tentu bapak-bapak sekalian yang biasa ngerjakan di rumahnya siap gitu kalau misalnya monggo bersihkan kacanya gitu luar. Begitu naik lihat 600 meter ya. Yang di bawah kan nggak kelihatan saking kecilnya. Ternyata mereka cari orang yang biasa di ketinggian. Carinya apa? Cari tukangnya itu dari dataran tinggi Tibet sana. Karena mereka sudah biasa di tempat yang tinggi. Carinya tempat yang seperti itu untuk cuma membersihkan kacanya. Nah, ilmu kita ini kalau kita ingin berada pada tingkatan yang sangat tinggi, maka kita mikirkannya sampai sedetail itu. Maka kalau Bapak Ibu sekalian menyiapkan anak-anak untuk calon ustadz, calon ulama, kalau bisa anak-anak yang punya kemampuan baik, yang cerdas, diarahkan untuk belajar agama. Karena belajar agama ini susah. Belajar agama ini susah. Baik itu mau belajar mulai dari Qur'annya, belajar tafsirnya, belajar hadisnya, usul fikihnya, ini ilmu yang susah. Dan enggak semua orang bisa menguasai. Dan untuk menguasai seperti ini membutuhkan orang yang sangat cerdas. Itu sebabnya kalau ada orang belajar agama tapi kurang cerdas, kadang-kadang nggak bisa mendalami ilmu ini sampai tuntas. Akhirnya berada pada level yang cukupan, tapi belum berada pada level yang paling tinggi. Kita sangat yakin Indonesia ini punya potensi, punya peluang, ada orang-orang yang bisa menjadi calon-calon ulama. Dan kita nggak tahu, bisa jadi dari tempat kita ini. Di mana kita melihatnya? Mungkin kita melihatnya dari mulai anak-anak yang sekarang atau tadi sholat berjamaah bersama kita, terus kemudian biasa ikut pengajian. Anak-anak kita ini pada usia-usia emas seperti itu, kesempatan bagi kita untuk kita isi dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga ibu-ibu ini, secara khusus untuk ibu-ibu, tolong ketika mereka pada usia-usia emas, sejak mereka dalam kandungan, begitu mereka lahir, apa yang diperdengarkan, apa yang dibicarakan, usahakan hal-hal yang bisa menjadi bekal untuk anak-anak. Usahakan anak-anak tidak mendengar, tidak menyaksikan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka dengar atau tidak sepantasnya mereka saksikan. Misalnya, maaf kalau bapak dengan ibu sedang bertengkar, kalau anak sedang lewat, mohon segera gencatan senjata. Ya, jadi gencatan senjata dulu sebelah sebentar Pak. Kalau marah-marahannya nanti berhenti dulu karena anak lewat. Nanti setelah pergi, ayo teruskan lagi. Biasanya udah nggak bisa terus lagi tuh, karena sudah berhasil diredam. Tapi usahakan anak jangan sampai melihat sesuatu yang belum dan tidak pantas dilihat pada usianya. Jangan sampai anak melihat ayah atau bapak marah pada ibu. Yang namanya marah itu bapak pada ibu, ibu marah pada bapak, itu lumrah dalam rumah tangga. Tapi usahakan anak jangan lihat, sebab itu terekam. Dan yang susah itu menghapus rekamannya itu. Seandainya papan, itu gampang kita hapusnya. Inilah yang namanya meniupkan atau menuliskan ilmu di usia anak-anak yang itu betul-betul tertanam sangat kuat. Kalau ini sampai yang ditanamkan adalah yang jelek, maka menimbulkan luka, ini namanya luka pengasuhan. Akibatnya apa? Ketika dewasa terbawa. Nah, ini ilmu, termasuk ini ilmu yang juga perlu diketahui oleh setiap kita yang akan masuk ke dunia itu. Jadi kalau sekarang misalnya gini, ada di antara kita yang belum menikah, maka belajar
hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan wajib. Apa saja? Semua yang berhubungan dengan pernikahan yang kira-kira diperlukan untuk bekalnya. Nah, yang sudah menikah, usia pernikahan beda-beda. Ada yang usia pernikahannya baru 1 bulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Berbeda dengan yang usia pernikahannya sudah 10 tahun. Masing-masing ada ilmunya. Yang belum punya anak dengan yang sudah punya anak beda. Anak 1 dengan anak 2 beda. Yang punya anak 3 beda lagi. Ilmunya beda. Yang anaknya menginjak usia remaja, ilmunya beda. Maka belajar ilmu tentang bagaimana mendidik anak-anak seperti ini jadi wajib. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu yang wajib dipelajari. Nah, dari ulasan ini kita berharap mudah-mudahan kita menjadi semakin menyadari bahwa belajar ini memang dilakukan perlu bertahap. Itu sebabnya kenapa belajar itu akan berakhir sampai dengan kita bertemu dengan ajal. Imam Ahmad itu usianya sudah puluhan tahun. Ada yang mengatakan waktu itu usianya sudah lebih dari 60 tahun. Nampak terlihat berusaha hadir di majelis ilmu membawa alat tulis. Kalau dulu, ya kalau sekarang ya kira-kira ballpoint dengan kertasnya atau bukunya. Ketika ditanya, ya Imam, sampai kapan Anda membawa alat tulis ini, membawa tinta ini? Beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Tinta ini akan saya bawa terus sampai kapan? Sampai ke kuburan. Maksudnya sampai dengan bertemu ajal. Berhenti belajar itu sampai kapan? Ya sampai dengan bertemu dengan ajal. Selama masih bisa belajar, belajar. Maka tidak ada istilah berhenti belajar. Yang penting terus belajar. Belajarnya dari siapa, belajarnya lewat apa, yang penting terus belajar. Dan kita berharap juga kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus bisa punya semangat belajar. Karena kadang-kadang sekarang ini alatnya sudah ada. Yang punya handphone, apalagi handphonenya canggih, kan bisa belajar macam-macam. Tapi sayangnya malasnya luar biasa. Semakin canggih malah semakin malas. Dulu ketika kita belum punya alat yang canggih, nggak semalas sekarang. Ini kita rasakan banyak sekali. Bukan hanya di usia SMP atau SMA, sampai mahasiswa. Saya kebetulan ngajar di UGM ini sejak tahun 2010. Saya merasakan suasananya 2010, 2011, 2012 dengan sekarang di 2021. Semangat belajar itu nggak seperti dulu. Kan kita sedih. Maka kadang-kadang kita ngajar tuh isinya lebih banyak ngasih semangatnya ketimbang materinya. Karena kalau sudah semangat, materi gampang dicari, tinggal diarahkan. Tapi kalau sudah nggak semangat, sudah malas, nanti susah. Nanti materinya ini ya, oh ya, dikasih materinya, didengarkan sambil tiduran. Makanya kemudian muncul istilahnya generasi rebahan, ya mager, ya, malas gerak. Ya. Dengarkan materi sambil tiduran, baru dengar 5 menit sudah tidur. Ya. Ustadznya yang nyampaikan materi 1 jam. Ya. Tapi karena memang paket datanya masih ada dan baterainya juga masih nyala. Ini yang jadi prihatin kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus semangat dalam belajar dan bisa belajar secara bertahap. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya nggak tahu biasanya ada tanya jawab atau tidak. Oh bisa. Iya, kalau memang ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri, kami persilahkan. Atau mungkin bukan.